Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, Krisna Pravidya Romantika. Pada siang hari ini, saya akan melampirkan suatu materi pengajaran yang berjudul tentang kontinuan fungsi. Berikut ini terlampir dalam slide PPT. Baik, pustaka tambahan yang saya gunakan di sini itu adalah dari buku Kalkulus edisi ke-9. Penulisnya adalah Russell Farber. Teman-teman bisa mencari buku tersebut dimanapun berada. Materi pokok siang hari ini adalah mengenai kekontinuan fungsi. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjabarkan dalam suatu gambar, di mana pada slide ini terdapat 3 gambar. Satu, sebelah kiri ini adalah gambar berwarna hijau, 2 adalah gambar berwarna merah, dan 3 ini adalah gambar berwarna biru. Kalau kita perhatikan bahwa untuk gambar berwarna hijau, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi fx terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah fungsi yang pertama ada di sebelah kiri. Ini saya gambarkan. Sedangkan untuk fungsi yang kedua adalah ke sebelah kanan ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa untuk gambar yang ini itu adalah pendekatan suatu fungsi fx, di mana x itu adalah mendekati suatu titik C. Ya, pendekatan x itu adalah mendekati suatu titik C yang bergerak dari sebelah kiri. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, suatu nilai x itu adalah mendekati suatu titik x, mendekati suatu titik C dari sebelah kanan. Untuk fungsi fx itu berarti digambarkan dalam gambar yang ada di sebelah kanan ini. Baik, sekarang kalau kita perhatikan di sini, untuk gambar yang berwarna hijau, suatu limit x, di mana x-nya adalah mendekati C dari sebelah kiri untuk fungsi fx, maka hasilnya itu adalah sama dengan, kita perhatikan terhadap sumbu y-nya, yaitu sama dengan L. Sedangkan untuk pendekatan nilai x dari sebelah kanan, yaitu limit x mendekati C dari sebelah kanan, untuk fungsi fx-nya, ini kalau kita perhatikan hasilnya adalah sama dengan M. Betul sekali. Berarti dapat kita lihat di sini hasilnya adalah sama dengan M. Lakukan hal yang sama untuk kedua gambar berikutnya. Sebelum ke sana, sekarang kita lihat untuk nilai fungsi f di titik x sama dengan c apakah terdefinisi atau tidak. Kalau kita ingin memperhatikan di sini, di gambar berwarna hijau, suatu x sama dengan c itu adalah apabila x tepat di titik c. Dan kalau kita perhatikan di gambar tersebut, x tepat di titik c itu adalah terjadi untuk suatu gambar yang ada di sini, di mana x sama dengan c artinya lingkaran ini adalah tertutup penuh dengan yang berwarna hijau. Akibatnya, f, suatu fungsi f di titik x sama dengan c itu terdefinisi ketika bernilai sama dengan n. Betul sekali. Baik, kita lanjut untuk gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa suatu limit di mana x adalah mendekati c dari sebelah kiri, untuk fungsi fx, kalau kita perhatikan pendekatan dari sebelah kiri itu adalah hasilnya sama dengan m. Ya. Kemudian, kalau kita lihat untuk pendekatan dari sebelah kanan, pendekatan dari sebelah kanan berarti limit x mendekati suatu c dari sebelah kanan atas fungsi fx itu hasilnya adalah sama dengan, ya, m juga. Betul sekali, hasilnya adalah sama dengan m. Berikutnya kita akan melihat suatu fungsi fx di mana x sama dengan c apakah terdefinisi atau tidak. Sekarang kalau kita lihat ketika titik x itu adalah sama dengan c, maka nilai suatu fungsi fx sama dengan c itu hasilnya adalah pada titik yang berisi penuh. Ada lingkaran, kemudian berisi penuh yaitu yang berwarna merah, bukan yang berlubang. Akibatnya nilai f, x sama dengan c itu terdefinisi di sama dengan L. Betul sekali. Sekarang kita perhatikan untuk gambar yang biru, lakukan dengan hal yang sama.
Berapakah hasil nilai limit mendekati X yang mendekati C dari sebelah kiri untuk fungsi f(x)? Ya, kalau kita perhatikan pendekatannya dari sebelah kiri hasilnya adalah sama dengan L, betul. Sekarang kita lihat untuk pendekatan dari sebelah kanan. Pendekatan dari sebelah kanan berarti hasil limitnya itu adalah sama dengan L juga, betul sekali. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah fungsi f(x) itu terdefinisi ketika x sama dengan c. Kita perhatikan, x ketika sama dengan c itu terdefinisi di titik yang berada di dalam lingkaran dan tentu penuh. Ini hasilnya fc itu adalah sama dengan L. Betul sekali. Sekarang kalau kita perhatikan dari ketiga gambar ini, manakah dari ketiga gambar tersebut yang memiliki hasil sama? Baik itu nilai limit pendekatan dari sebelah kiri, kekontinuan sepihak pendekatan dari sebelah kanan, dan juga hasil dari fungsi f, x sama dengan c yang terdefinisi. Kalau kita perhatikan, gambar yang menyatakan dia terdefinisi itu ketiga-tiganya dengan nilai yang sama itu adalah gambar yang berwarna biru. Ya, untuk limit x mendekati c dari sebelah kiri dari suatu fungsi f(x) adalah L, limit x mendekati c dari sebelah kanan dari suatu fungsi f(x) juga L, dan fungsi fc-nya juga sama dengan L. Ini artinya bahwa limit kiri nilainya adalah sama dengan limit kanan yang bernilai sama dengan L. Dan suatu fungsi f(x) sama dengan c itu terdefinisi di nilai sama dengan L. Limitnya ada, fungsi f(x)-nya itu terdefinisi di x sama dengan c, dan juga nilai limitnya itu adalah sama dengan fungsi f(x) sama dengan c. Dari sini, kita akan mengetahui definisi fungsi yang dikatakan kontinu di satu titik. Misalkan f(x) terdefinisi pada interval buka I, di mana C adalah elemen bilangan I, fungsi f dikatakan kontinu di titik C apabila limit x mendekati C dari suatu fungsi f(x) nilainya adalah sama besar dengan f, di mana x bernilai sama dengan C. Dari definisi ini, memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah limit x mendekati C dari suatu fungsi f(x) adalah ada. Syarat kedua, suatu fungsi fc itu ada, di mana c adalah domain fungsi f. Dan syarat yang ketiga, nilai limit x mendekati c dari fungsi f(x) nilainya adalah sama besar dengan fc. Dan apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, akibatnya fungsi f itu dikatakan discontinue di c di x sama dengan c. Hati-hati ya teman-teman. Jadi ketiga syarat tersebut harus benar-benar dipenuhi. Selain definisi kekontinuan fungsi, di sini kita akan mempelajari mengenai kekontinuan sepihak. Yang dikatakan kontinu sepihak itu ada dua. Yang pertama adalah kontinu kiri, dan yang kedua adalah kontinu kanan. Baik, kita akan pelajari dulu definisi yang pertama. Fungsi f dikatakan kontinu kiri di x sama dengan c apabila limit x mendekati c negatif, mendekati c, x dari c yang bernilai negatif atau sebelah kiri, suatu fungsi f(x) nilainya adalah sama dengan fc. Yang kedua, fungsi f dikatakan kontinu kanan di x sama dengan c apabila limit x mendekati c positif dari sebelah kanan fungsi f(x)-nya bernilai sama dengan fc. Baik, sekarang ada ilustrasi soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Apakah fungsi f adalah kontinu di x sama dengan c yang bernilai sama dengan 3? Bila tidak, jelaskan alasannya. Fungsi terjabarkan menjadi dua jenis. Apabila fungsi ft itu bernilai t sama dengan 3, apabila t-nya adalah lebih kecil sama dengan 3. Dan untuk yang kedua, fungsi ft-nya adalah sama dengan 3 dikurang 3 apabila nilai t-nya lebih besar dari 4. Ya, berarti kalau kita lihat, untuk menentukan suatu fungsi f(x) ini kontinu di 3, itu berarti harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah akan dibuktikan bahwa limit t
mendekati 3 dari suatu fungsi ft ini ada? Baik, pendekatan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Limit T mendekati 3 dari sebelah kiri dari fungsi ft-nya, maka fungsi yang teman-teman akan gunakan itu adalah pendekatan T dari sebelah kiri. Artinya kalau dari sebelah kiri, T-nya adalah lebih kecil dari atau sama dengan 3. Akibatnya, fungsi ft yang teman-teman gunakan itu adalah yang atas, yaitu T dikurangkan dengan 3. Alhasil akan saya substitusikan, maka limit T dan mendekati 3 dari sebelah kiri, fungsinya adalah T dikurangi 3, hasilnya adalah sama dengan 6. Baik. Untuk berikutnya pendekatan dari sebelah kanan. Limit T mendekati 3 dari sebelah kanan, untuk fungsi ft, nilainya adalah sama dengan limit T mendekati 3 dari sebelah kanan. Dan fungsi yang teman-teman gunakan itu adalah saat T lebih besar daripada 3. Itu artinya adalah fungsi yang teman-teman gunakan itu adalah 3 dikurangi T. Baik, akan saya substitusikan di sini. Ganti T-nya menjadi 3. Akibatnya 3 dikurang 3 adalah sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, pendekatan limit dari sebelah kiri dan juga pendekatan limit dari sebelah kanan hasilnya adalah sama-sama 0. Akibatnya bisa kita simpulkan bahwa limit T mendekati 3 dari suatu fungsi ft nilainya adalah sama dengan 0. Syarat 1 terpenuhi. Syarat kedua, akan dibuktikan bahwa fc terdefinisi atau ada di C sama dengan 3. Baik, sekarang kita lihat, di manakah C itu terdefinisi sama dengan 3? Menggunakan fungsi pertama atau fungsi kedua? Baik, fungsi yang akan kita gunakan itu adalah fungsi yang pertama. Di sini mengandung unsur tanda sama dengan. Akibatnya, fungsi yang kita substitusikan adalah T sama dengan 3. Sehingga F3 itu akan saya tuliskan 3 dikurangin dengan T. T dikurangkan dengan 3. T akan saya substitusikan menjadi 3, akibatnya menjadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Baik, syarat kedua terpenuhi, artinya FC ada di C sama dengan 3. Lalu untuk yang ketiga, akan dibuktikan bahwa limit X mendekati C dari suatu fungsi ft nilainya adalah sama besar dengan Fc. Kalau kita lihat tadi, nilai dari limit T mendekati 3 dari fungsi ft-nya adalah sama dengan 3, sama dengan 0. Dan juga nilai dari F3-nya itu terdefinisi dan ada bernilai sama dengan 0. Akibatnya dapat kita simpulkan bahwa limit T mendekati 3 dari Ft, nilainya adalah sama besar dengan F3 yang bernilai sama dengan 0. Berdasarkan ketiga syarat tersebut bahwa terbukti fungsi F adalah fungsi yang kontinu di 3. Paham sampai di sini teman-teman semua? Baik, akan saya lanjutkan materi berikutnya. Kekontinuan pada sebuah interval. Fungsi f adalah kontinu kanan di A apabila limit x mendekati A positif dari suatu fungsi fx nilainya adalah sama dengan fa. Dan kontinu kiri di B apabila x mendekati B dari sebelah kiri fungsi fx bernilai sama dengan fb. Dikatakan bahwa f adalah kontinu pada suatu interval terbuka, di mana interval terbuka, teman-teman akan menuliskan tanda kurungnya adalah kurung biasa. Dan apabila dikatakan interval terbuka di A, B, apabila fungsi f kontinu pada setiap titik di interval tersebut. Dan yang kedua, dikatakan bahwa f adalah kontinu pada suatu interval tertutup, di mana logo atau simbol interval tertutup itu adalah kurung siku A hingga dengan B, apabila fungsi f kontinu pada interval terbuka A dan B, kontinu kanan di A, dan kontinu kiri di B. Ini adalah definisi kekontinuan suatu fungsi pada sebuah interval. Sampai sini paham teman-teman semua? Baik. Berikut ini adalah ilustrasi soal mengenai kekontinuan suatu fungsi dalam interval. Berapakah interval terbesar bila fungsi gx bernilai sama dengan akar 4 dikurangi x kuadrat adalah fungsi kontinu?
Baik, kita akan mencari suatu interval terbesarnya. Jadi, solusinya, di sini teman-teman harus mencari suatu domain atas fungsi G, di mana fungsi G ini kalau kita perhatikan, ini merupakan fungsi dalam akar. Ya, biasanya kalau dalam suatu domain, nilai akar itu diperhatikan, jadi harus memperhatikan range-nya terlebih dahulu. Suatu akar itu memiliki syarat bahwa nilainya adalah harus lebih besar atau sama dengan 0. Saya akan share screen dalam whiteboard. Baik, terlihat di sini ya teman-teman semua. Saya akan naikkan ini. Saya punya suatu fungsi, fungsinya itu adalah gx, ya. Fungsinya adalah gx, nilainya adalah sama dengan akar dari 4 dikurangkan dengan x kuadrat. Untuk menentukan suatu domain, itu teman-teman harus lihat dulu range dalam suatu fungsi tersebut. Kalau kita perhatikan bahwa di sini fungsi G merupakan suatu fungsi yang berada di dalam akar. Akibatnya, kita tahu bahwa suatu fungsi yang nilainya di dalam akar itu adalah selalu bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Akibatnya, kita tahu bahwa untuk membuka akar tersebut berarti harus kita kuadratkan masing-masing. Ya, kita kuadratkan sebelah kiri dan juga kita kuadratkan sebelah kanan. Akibatnya, maka akan kita tuliskan menjadi 4 dikurangkan dari x kuadrat, ya, karena akar ketika dikuadratkan hasilnya adalah hilang akar. Jadi elemen yang ada di dalam akar tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah merupakan suatu fungsi persamaan kuadrat dan harus teman-teman faktorkan. Ingat dalam suatu pengfaktoran ya, catatan di sini, teman-teman. Ya, catatan pengfaktoran. Kalau teman-teman punya suatu fungsi di mana fungsinya itu adalah sama dengan, misalkan ya, di sini, misalkan punya a kuadrat dikurangkan dengan x kuadrat, itu hasil faktorisasinya itu adalah sama dengan a ditambahkan dengan x, kemudian dikalikan dengan a dikurangkan dengan x. Nah, ini ya teman-teman ya. A kuadrat dikurangi x kuadrat itu nilainya adalah sama dengan a ditambahkan dengan x dikalikan dengan a dikurangkan x. Ini berlaku untuk menjawab fungsi yang ada di sebelah kiri. Baik, kalau kita perhatikan di sini, a-nya sudah dalam bentuk kuadrat belum teman-teman? Belum, karena masih dalam bentuk angka 4. Sehingga kita ubah ke dalam bentuk a kuadrat, akibatnya bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat. Ya. Nah, udah kuadrat, sebelah kanan ada x kuadrat tetap x kuadrat. Nilainya adalah lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita lihat. Sudah a kuadrat, sudah dalam bentuk x kuadrat, berarti teman-teman bisa mengubahnya sesuai dengan catatan yang ada di sini. Akibatnya, hasilnya itu adalah 2 ditambahkan dengan x, gitu ya. Kemudian akan dikalikan dari 2 dikurangkan dengan x. Di sini itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, domainnya itu seperti apa sih, Bu? Sekarang kita gambarkan ke dalam suatu garis bilangan. Ya, sebelum menggambarkan dalam suatu garis bilangan, itu teman-teman harus merubahnya dulu pembentuk 0. Di sebelah sini, maka pembentuk 0-nya adalah 2 ditambahkan x, itu adalah bernilai sama dengan 0.
Atau untuk yang pembentuk sebelah kanan, yaitu 2, dikurangkan dengan X, nilainya adalah sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk X yang 1 itu pembuat nolnya adalah bernilai sama dengan negatif 2. Karena angka 2 sebelah kiri ini harus pindah ke sebelah kanan. Sedangkan untuk pembuat nol dari sebelah kanan, itu X2 saya tuliskan, pembuat nolnya adalah bernilai sama dengan 2. Dari pembuat nol ini, teman-teman bisa menentukan domainnya dan digambarkan ke dalam suatu garis bilangan. Baik, akan saya gambarkan garis bilangannya adalah sebagai berikut. Sebelumnya saya tulis seperti ini ya, teman-teman. Garis bilangan. Ya, kita gambarkan ke dalam suatu garis bilangan. Ya, ini kita perhatikan garis bilangannya. Di sini itu adalah bernilai negatif 2. Lihat teman-teman, ada tanda sama dengannya ya. Artinya bahwa di sini batas pembentuk nolnya itu adalah harus bulat, penuh, dan terisi. Ada 2 pembuat nolnya, ada sebelah kiri dan sebelah kanan, dan keduanya adalah tertutup intervalnya. Baik, sekarang kita lihat. Untuk yang sebelah kiri itu diisi oleh negatif 2, dan untuk yang sebelah kanan itu kita isi sebelah kanan bernilai positif 2. Sekarang kita lihat. Yang namanya melakukan suatu pembentukan garis bilangan, itu teman-teman harus memperhatikan pembuat 0, di mana bilangan tersebut harus kita pilih. Contoh seperti ini, teman-teman. Ini suatu bilangan, suatu fungsi Gx harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Seandainya di sini kan ada bernilai X sama dengan 0 ya. Seandainya di sini. Di sini ada X bernilai sama dengan 0. Di sini. Ya, X sama dengan 0 di sini. X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Sekarang kita lihat, kalau X bernilai sama dengan 0, teman-teman substitusikan, gantikan nilai X-nya sama dengan 0. Berarti nanti hasilnya menjadi seperti apa sih, Bu? Sekarang kita lihat ya, kita ganti X-nya sama dengan 0. Berarti fungsinya kan yang kita gunakan adalah sama dengan seperti ini. Akar ya dari 4 dikurangkan 0 kuadrat. Nah, berarti hasilnya 4 dikurangi 0 adalah sama dengan akar 4. Ya, akar 4 itu hasilnya adalah sama dengan 2. Kalau 2 ini nilainya lebih besar dari sama dengan 0. Betul atau tidak? Ya, betul. Berarti di sini kita punya bahwa di sini nilainya adalah positif 2. Gitu ya. Sekarang kita lihat, kalau seandainya saya ingin mencoba X-nya itu adalah bernilai sama dengan, saya mau ngambil Bu, di sini sama dengan 3, kiranya boleh nggak? Boleh nggak nih ya? Di sini sama dengan 3. Sekarang kita lihat, kalau seandainya X-nya sama dengan 3 di sini. X itu adalah sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat X sama dengan 3. Kira-kira bisa nggak nih? Ya, berarti kalau kayak gitu bisa saya tuliskan ya di sini. Sekarang kita lihat, kita tuliskan X sama dengan 3. Nah, di sini berarti hasilnya bisa kita tuliskan adalah akar dari 4 dikurangkan dengan 3 kuadrat. Gitu ya. Berarti akan sama dengan akar dari 4 dikurangkan 9. 4 dikurangkan 9 hasilnya berapa ya teman-teman ya? Sama dengan akar negatif 5. Ya, akar negatif 5 terdefinisi atau tidak nilainya? Tidak terdefinisi. Ini tidak bisa kita nyatakan dalam suatu bilangan dan dikatakan sebagai bilangan kompleks. Nah, kalau akar itu harus bernilai positif. Berarti ini tidak masuk ya. Akibatnya garis bilangan yang dimaksud itu adalah yang ada di sini teman-teman. Ini dia ya. Artinya bahwa nilai dari batasannya, pembentuk
domainnya. Ya, domain dari suatu fungsi G itu adalah sama dengan ketika nilainya X berada di antara, ya, domainnya itu adalah ketika X, di mana X itu adalah elemen dari apa teman-teman? Dari, ya, negatif 2 ini sampai dengan 2 untuk domain dari fungsi tersebut. Paham sampai sini teman-teman semua? Ya, sekarang kita lihat, kita share screen lagi ke balik yang sebelumnya ya. Nah, kita tahu nih, domainnya adalah negatif 2 sampai dengan 2. Apakah apabila C adalah interval terbuka, kalau yang namanya suatu fungsi kontinu dalam interval tertutup, maka apabila dikatakan kontinu pada interval tertutup, apabila fungsi f kontinu pada interval terbuka A sampai dengan D, kontinu kanan di A, dan kontinu kiri di D. Baik, sekarang kita lihat, kita mau melihat apakah interval terbuka ini kontinu, akibatnya dia kontinu di C. Sekarang kita lihat, limit sebelah kanannya. Limit sebelah kanannya berarti pendekatannya adalah terhadap nilai negatif 2, dan hasilnya adalah sama dengan 0. Limit sebelah kirinya didefinisikan oleh limit X mendekati dari sebelah kiri angkanya adalah 2 dan hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa limit kiri dan limit kanannya adalah sama-sama bernilai 0. Implikasinya bahwa fungsi G kontinu kanan ketika X-nya adalah bernilai negatif 2, karena pendekatannya dari sebelah kanan ya teman-teman. Dari kanan, nih, dari kanan itu maksudnya seperti ini. Ya, kan negatif 2 itu posisinya di sini. Jadi pendekatannya itu bergerak, arusnya itu adalah dari sini. Pendekatannya dari sebelah kanan ke angka negatif 2. Kemudian ini pendekatannya dari sebelah kiri ke angka 2. Gitu. Ini ke angka 2-nya positif. Ya, pendekatan dari sebelah kiri, ini pendekatan dari sebelah kanan ke angka negatif 2. Gitu, teman-teman. Akibatnya, di sini teman-teman dapat mengimplikasikannya bahwa pendekatan dari sebelah kiri adalah, pendekatan dari sebelah kanan itu adalah negatif 2, pendekatan dari sebelah kiri adalah mendekati angka 2. Implikasinya bahwa fungsi G kontinu kanan di negatif 2 dan fungsi G kontinu kiri sebelah di 2, akibatnya bahwa fungsi G kontinu pada interval tertutup negatif 2 hingga 2. Gitu teman-teman. Ingin melihat berapa besar interval yang dibuat. Baik, berikut adalah sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, suatu polinomium P kontinu pada seluruh bilangan real. Fungsi rasional, di mana kontinu pada seluruh daerah definisinya. Sifat yang ketiga, apabila fungsi f(x) adalah harga mutlak x, itu kontinu di seluruh bilangan real. Sifat yang keempat, fungsi f(x) bernilai sama dengan akar x dengan n elemen n kontinu di seluruh daerah definisinya. Lalu sifat yang kelima, bila f dan g kontinu di titik A dan juga k elemen bilangan real, maka berlaku perkalian fungsi koefisien dikalikan dengan f, lalu berlaku juga penjumlahan fungsi f dan g, perkalian f kalikan g, dan pembagian f kalikan dengan g. Nah, ini kontinu di x sama dengan c. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai di sini materi kekontinuan. Terima kasih. Selamat siang semuanya.